Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan mencermati lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Kedudukan DPR ini kuat, di mana DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Apabila Presiden dianggap melanggar haluan negara atau undang-undang, maka majelis dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Mari kita mencermati susunan keanggotaan dari DPR ini. Terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum, berjumlah 560 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Mengenai pimpinan DPR kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selanjutnya mari kita mencermati fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini. Pertama yaitu fungsi legislasi, merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua sebagai fungsi anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan ketiga adalah fungsi pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Untuk mengetahui wewenang dari DPR, silahkan mencermatinya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Berikutnya mari kita mencermati hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Pertama adalah hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua adalah hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga adalah hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dan atas dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Selanjutnya kita beralih ke Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dikeluarkanlah Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga BPK sendiri tersebut terbentuk pada tanggal 1 Januari 1947. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi kedudukannya tidak berdiri di atas pemerintah. Untuk menunjang tugasnya, BPK Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk keanggotaan BPK silahkan mencermatinya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Baik, demikian pembahasan kita tentang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada video pembelajaran selanjutnya kita akan mengenal lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.